Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, segitiga bermuda merupakan salah satu fenomena yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dalam satu abad terakhir, setidaknya ada 1.000 nyawa yang terenggut di lokasi tersebut. Usaha untuk meneliti tempat ini terus dilakukan, dan memang berhasil membuahkan banyak teori. Salah satunya adalah fenomena yang disebut dengan bom angin. Bom angin yang dimaksud adalah angin kencang dengan arah pergerakan menukik pada tanah, kemudian menyebabkan penyimpangan udara. Dalam surah Ar-Rahman ayat 20 yang berbunyi, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dalam ayat tersebut memang tidak disebutkan secara gamblang perihal segitiga bermuda yang berada di antara lautan Atlantik, antara benua Amerika dan benua Afrika. Namun, bahasan tersebut memang merujuk pada sebuah lokasi yang tak mampu ditembus oleh manusia. Segitiga bermuda merupakan titik pertemuan antara dua arus air yang sangat bertentangan. Arus sejuk berasal dari Amerika, sementara arus panas berasal dari Afrika. Banyaknya kasus menghilangnya kapal dan pesawat memang menjadi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawab. Segala macam teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan hingga kini tidak ada yang memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa tiada yang bisa melampaui pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, benarkah Dajjal berada di segitiga bermuda? Ada sebagian pendapat yang menyebar bahwa Dajjal sedang berada di segitiga bermuda dan akan muncul dari tempat tersebut. Ditambahkan lagi fakta bahwa banyak kejadian aneh di segitiga bermuda, yaitu banyak pesawat yang jatuh dan banyak kapal yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Pendapat ini tentu tidak benar, karena tidak ada dalil yang sahih, bahkan pendapat ini bertentangan dengan dalil sahih yang ada. Dalil yang merujuk bahwa Dajjal ada di segitiga bermuda yaitu berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu samudra dan kerajaan mereka, sehingga mereka berasumsi bahwa Dajjal pun bergabung di situ. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa asumsi tersebut tidak benar? Memang benar singgasana dan kerajaan iblis itu di lautan atau samudra. Akan tetapi, kita tidak bisa memastikan bahwa singgasananya berada di segitiga bermuda, karena itu butuh dalil untuk memastikan. Hadis ini berbicara tentang iblis, bukan tentang Dajjal, karena Dajjal berbeda dengan iblis. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Dajjal itu berada di sebuah pulau yang tidak diketahui sampai sekarang di mana posisinya. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ia menceritakan bahwa dia pernah menaiki sebuah kapal laut bersama 30 orang yang berpenyakit kulit dan kusta. Mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan di tengah lautan hingga akhirnya terdampar pada sebuah pulau. Sebuah pulau di arah terbenamnya matahari. Mereka menaiki kapal kecil, lalu mereka masuk ke dalam pulau dan bertemu dengan Dajjal. Terombang-ambing selama sebulan di lautan dengan kapal kecil dari Jazirah Arab, apakah bisa sampai ke segitiga bermuda yang terletak di barat benua Amerika? Seandainya bisa, apakah kita memastikan letaknya di segitiga bermuda? Bisa jadi terdampar di samudra lainnya. Intinya kita tidak boleh memastikan di mana letak pulau tersebut tanpa dalil. Dalam hadis lain disebutkan Dajjal akan muncul dari daerah timur yang bernama Khurasan, sekitar daerah Persia, Iran. Jadi bukan muncul dari laut atau segitiga bermuda. Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebutkan Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi disahkan Al-Albani. Banyaknya kapal yang jatuh dan kapal yang tenggelam di daerah segitiga bermuda bukan karena adanya Dajjal. Banyak hipotesis dan dugaan terkait hal ini. Misalnya di segitiga bermuda ada medan magnet yang sangat kuat yang dapat mengganggu pesawat dan lautan. Tentunya untuk memastikan perlu penelitian dan data yang kuat.